bukan cuma bergerak tentang masalah keagamaan, sosial, ekonomi dan pendidikan, tapi ada dakwahnya juga ya. 1 juta. Sekarang 1 juta anggota. 1 juta luar biasa, 1 juta anggota ya. 6.500 itu aja 6.500 ranting ya. Ini harus sedikit mengorek dapur saya ini. Oh gitu ya. Mas Agung kok nggak nanya dulu ya, kenapa kok saya tertarik masuk wanita Islam? Oh iya, boleh. Gitu. Ini kok jadi saya yang di host gitu ya. Yang lain di Indonesia itu yang besar seperti Lampung, ya, Sumatera Barat besar, Bau-Bau Sulawesi Selatan ya, Bau-Bau itu memang sendiri ya, tapi dia memang besar. Kemudian Maluku dan Papua ya, jadi maksudnya di sana tuh siar Islam itu kena gitu ya, kena. Jadi yang nggak mau Muhammadiyah, nggak mau NU masuknya ke WI gitu. Saya jadi juga tertariknya di wanita Islam adalah ini suatu organisasi yang berbasis religi, tapi kita bisa mendongkrak perekonomian umat Islam juga gitu. Dan apalagi secara tadi misalkan para anggota wanita Islam ini mau berdonasi, ada scan barcode ya lewat Bunda Waka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agung di Busam ID, dan hari ini kita kedatangan tamu-tamu cantik yang luar biasa bersama ibu-ibu dari wanita Islam. Nah, mungkin banyak di luaran organisasi-organisasi yang sama ya. Nah, yang berbeda kita kedatangan bidadari sekarang ya, yang bukan cuman yang di dalamnya bukan cuman bergerak tentang masalah keagamaan, sosial, ekonomi dan pendidikan, tapi ada dakwahnya juga ya. Nah, mungkin bisa kita perkenalkan satu persatu ya. Mungkin dari ibu yang di samping saya, dengan ibu siapa ibu? Dengan ibu? Saya Bu Farida Aryani. Sebagai apa ibu di saya wanita Islam? Saya sebagai ketua umum wanita Islam DPW ya? Ya, DPW Provinsi Kalimantan Timur. Oke, berarti panggilannya dengan Ibu Farida ya? Farida. Nah, terus di sampingnya lagi nih dengan Mbak siapa Mbak? Mas Agung pura-pura nggak kenal sama iya, saya. Iya, pura-pura. Perkenalkan saya Triwahyuni, kebetulan di sini dipercaya sebagai Ketua 1 DPW Wanita Islam. Iya, dan banyak organisasi yang lain mungkin. Nah, di sampingnya Mbak Yuni sendiri ada dengan... Perkenalkan, nama saya Arsina Sadar, panggilannya Mary. Oh, bukan Mary itu Bu ya? Mary Takandani. Oh, Ibu Mary ya berarti ya? Dan yang paling pojok ini dengan Ibu siapa Ibu? Perkenalkan, nama saya Mirawati Dermawan sebagai Kepala Bidang Perekonomian dan Koperasi sekaligus Ketua Dewi Dedikasi Wanita Islam Kalimantan Timur. Gitu ya. Berarti saat ini sendiri di Kalimantan Timur ya sudah ada DPW-nya. Terus mungkin ada berapa, sudah terbentuk berapa DPD nih Bu? Kabupaten kota mungkin ya di Kalimantan Timur sendiri? Iya, mungkin di Kalimantan Timur sendiri ada 1 PW dan ada 6 PD, namanya PD Mas, cabang. Oh PD ya, ya, cabang ya. Pimpinan daerah. Pimpinan daerah. Iya. Ada Bontang, Balikpapan, Kukar, Kutim, Berau, dan Samarinda. Dan Samarinda ya. Alhamdulillah. Nah, kalau kita bicara untuk wanita Islam sendiri ini ya, boleh tahu Ibu berdirinya mulai sejak kapan, di mana, terus apa kegiatan yang sudah dilaksanakan Ibu ya? Wanita Islam ini sudah, kemarin kami merayakan ulang tahun wanita Islam yang ke-60. Ya, sekarang sudah 61. Jadi dari 24 April 1962 Masehi dan 22 Zulkaidah 1382 Hijriah. Alhamdulillah. Jadi sudah 61 tahun ya? Ya. Berarti sudah cukup lama. Lah ya. Ormas sepuh ya untuk wanita. Sepuh. Iya. Nah, berdirinya di tahun 1962 ya, di tanggal 29 April. Nah, ya. Saat ini sudah terbentuk di berapa provinsi? Sudah 34 provinsi dan 6.500 ranting.
500 1 juta Sekarang 1 anggota. juta anggota. 1 juta, waduh, luar biasa 1 juta anggota ya. 6.500 itu aja 6.500 ranting ya. Iya. Dan nggak cuma di Indonesia ya ternyata ya wanita Indonesia, wanita Islam ini. Wanita Islam ini ada di Malaysia, Singapura, Thailand, Turki, dan insya Allah ini ada di Australia. Di Australia. Dan kebetulan wanita Islam ini aktif di Regional Islamic Dakwah Council of Southwest Asia Pasifik berpusat di Malaysia. Luar biasa. Luar biasa ya. Mungkin bisa tepuk tangan ya untuk yang menonton di studio Busama ID ya. Iya, Nah, mungkin kita kasih yel-yel dulu biar tahu. oh gitu, boleh Bu. Mungkin ada yel-yelnya ya. Boleh. Nah ini adalah teman-teman anggota di wilayah yang sebagian ada yel-yelnya. Wanita Islam cerdas, mandiri, sejahtera. Tepuk tangan Luar dulu. biasa, tepuk tangan ya untuk kita semua ya. Nah, bicara untuk organisasi sendiri ya, wanita Islam sendiri fokusnya ke arah mana sih Bu ini? Fokus untuk organisasinya sendiri? Fokus ada 2 fokus yang sangat sekarang lagi marak lagi kita kerjakan, yaitu yang pertama adalah Bunda Wakaf. Oke, Bunda Wakaf ya. Yang kedua adalah Bunda Cerdas. Nah, Bunda Wakaf ini pun sudah di launching kemarin dan alhamdulillah kita ini wakaf ini sudah untuk wakaf dana pribadi, dana abadi. Iya, dana abadi. Ya, dana abadi ya. Iya, dan juga Bunda Wakaf ini tidak hanya uang, tapi berupa tanah, barang dan sebagainya, itu untuk Waktu kepentingan. juga mungkin bisa diwakafkan ya untuk wakaf diri katanya ya. Wakaf diri. Jadi oke. bisa untuk tadi mencerdaskan, Ya, oke. mandiri dan sejahtera. Jadi kita mensejahterakan ekonomi umat Islam itu. Iya. Dimulai dari keluarga mungkin Dari Ibu keluarga. Jadi kalau keluarga tidak sejahtera, kayaknya ekonomi ya carut marut lah. Kadang-kadang lapar ini juga perlu. Jadi ada Bunda Wakaf tadi, itu ada Bunda Wakaf ini akan digulirkan ke daerah-daerah. Itu bisa untuk perekonomian, mengembangkan perekonomian di wilayah-wilayah. Nih contoh, misalnya ada sekian wakaf. Nanti di Kaltim mau bikin apa rencana? Di Kaltim ini mau bikin pom bensin Mas. Mau bikin pom bensin dan rumah singgah. Rumah singgah itu jadi berhubungan wakaf dengan cerdas. Jadi Bunda Cerdas. Jadi rumah singgah ini mungkin anak-anak terlantar, anak-anak ini kita beri pendidikan yang layak di Bunda Cerdas tadi. Jadi ada pendidikan juga kita ada Rupim namanya rumah pintar itu PAUD, TPQ, terus SLB, life skill dan lain sebagainya, dan juga ada program-program inkubasi membantu pondok-pondok pesantren dengan program inkubasi kemandirian. Jadi seperti kita menggulirkan peralatan, misalnya apa mau giling padi di daerahnya apa untuk ini yang giling keripik, nanti insya Allah akan di launching nanti di pondok pesantren. Gitu ya. Jadi selain selain motonya tadi bagaimana wanita itu bisa mandiri, secara cerdas, ekonomi juga bisa terbantukan dengan program-program yang ada ya Bu ya. Nah mungkin bergeser ke tengah sedikit boleh ya. Nah ini kalau kita sudah nggak asing mungkin ya dengan sosok ibu yang satu ini. Aktif di berbagai macam tuh ya kan. Nah yang jadi pertanyaan nih. Gimana nih Mbak Yuni sendiri mengatur waktu nih ya antara kegiatan pekerjaan sendiri yang cukup padat dengan balancing untuk waktu untuk keluarga dan perhatian untuk mungkin anak-anak dan edukasi buat anak-anak. Gimana nih Mbak? Ini mungkin agak dalam ya kayaknya pertanyaannya ya. Aduh, ini harus sedikit mengorek dapur saya ini. Oh gitu ya. Mas Agung kok nggak nanya dulu ya, kenapa kok saya tertarik masuk wanita Islam? Oh iya, boleh. Ini kok jadi saya yang di host gitu ya. Host di hostin nih, gini jadinya gitu kan. Nah ya, pertanyaan juga salah satunya nanti bakalan ke sana. Oh ya sudah. Dengan segala banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan nih. Nah, bagaimana mengatur itu tadi dan balancing untuk keluarga. Kedua, kenapa nih Mbak Yuni tertarik untuk masuk ke dalam wanita Islam nih? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita kalau berbicara perempuan ya,
sebelum masuk ke ranah pribadi, mungkin pandangannya dari Mas Agung tadi, bagaimana saya menyiasati waktu saya dengan kegiatan saya yang seabrek dengan pekerjaan gitu. Apakah mungkin suami sama anak di rumah nggak keteter gitu ya. Jadi begini, kalau saya pribadi, alhamdulillah selama ini saya mendapatkan suami itu yang memang benar-benar full mensupport saya gitu. Jadi kami dan tentunya setiap pernikahan itu kan pasti ada komitmen ya. Komitmen dari suami maupun istri gitu. Dan memang kalau sebelum saya menikah dengan suami saya, dia juga sudah tahu latar belakang saya, apa pekerjaan saya, bagaimana kiprah saya. Misalnya saya aktivis, otomatis dia juga harus menjauhkan dari pikiran-pikiran bahwa saya harus standby di rumah terus. Nah, disitulah saya pikir satu itu komitmen ya, komitmen kita. Kalau memang kondisi seperti ini bisa menjadi persetujuan bersama, ya alhamdulillah kita jalan gitu. Dan mungkin bagaimana dengan menangani anak-anak gitu ya, mau nggak mau seperti saya ini kan berkarir ya, pekerjaan saya. Saya punya pekerjaan yang otomatis saya harus memang sering meninggalkan anak saya gitu. Ya di sini saya memang harus berbagi peran. Saya memang harus berbagi penghasilan dengan mengamanahkan anak saya kepada misalnya guru-guru les. Saya memanggil mereka untuk les di rumah. Ya mau nggak mau saya berbagi pendapatan saya untuk kakak-kakak tadi gitu, karena saya sendiri sebagai ibu tidak bisa maksimal mendampingi belajarnya gitu. Bahkan kadang saya ini mungkin tidak untuk ditiru, anak-anak ujian itu kadang saya besok anak ujian gitu, tapi alhamdulillah dengan begitu anak-anak saya ini terbiasa saya tinggal, terbiasa saya didik. Saya boleh bilang kalau di rumah itu sistem militer ya, saya tegas, saya disiplin. Jadi mereka sudah terbiasa dari kecil itu terkondisikan mandiri gitu. Jadi nggak rewel-rewel lagi, nggak yang harus manja-manja gitu, enggak. Nah itu yang, dan kenapa saya tertarik dengan wanita Islam gitu. Memang terus terang di sini saya newcomers ya Bu, Ibu Sekretaris dan Ibu Ketua. Saya pendatang baru di wanita Islam ini. Dan bagi saya memang begitu saya membaca profil wanita Islam, memang banyak hal-hal yang mungkin di situ kita lebih mengembangkan kiprah kita sebagai wanita Islam. Karena yang namanya berorganisasi itu sekali lagi adalah di situ kita terus belajar dan belajar menempa diri gitu ya. Karena memang perempuan itu harus terus menerus nggak jadi manusia, apalagi jadi ibu ya Bu ya. Sampai mati kita belajar gitu, dari belajar seumur hidup, termasuk di organisasi, tempat kita mengembangkan diri, tempat kita berkreasi gitu ya. Banyak hal-hal baru di sini yang insya Allah yang saya sangat berminat untuk belajar lagi, khususnya di wanita Islam. Mungkin itu dulu. Jadi seperti itu ya Mbak. Dan alhamdulillah saya dapat suami itu bukan orang kantoran ya. Jadi kami bisa sweet waktu nyaman gitu. Jadi bukan, memang salah satu nggak bisa terikat. Kalau saya terikat, suami saya pekerjaannya harus mandiri, tidak boleh terikat. Gitu. Nah, mungkin bergeser sedikit ya. Jadi ternyata bukan cuma laki-laki aja yang Bang Thoyib ya, ada Ibu Thoyib berarti ya. Nah, bergeser ke Ibu Sekretaris mungkin ya. Nah, Ibu kalau bicara untuk keanggotaan yang ada di Kaltim sendiri sekarang total berapa orang Ibu ya? Di Kaltim itu yang terbanyak justru di Balikpapan. Ya, di Balikpapan itu kurang lebih 2.500 anggota. Ya, untuk diketahui teman-teman semua. Di Samarinda kurang lebih 300. Di Tenggarong itu 200-an, yang lainnya Bontang, Sangatta itu 50-50. Karena mereka itu masih struktur pengurus. Untuk diketahui tentang wanita Islam ini, organisasi wanita Islam ini adalah ormas. Jadi selama ini kalau kita dengar ormas itu kayak NU, Muhammadiyah gitu ya. Kalau wanita Islam ini, ormas wanita Islam ini adalah ormas wanita, menurut saya sih satu-satunya di Indonesia yang besar. Kalau kita bicara mandiri ya, kemandirian sebuah organisasi. Jadi
ormas kami ini ya, wanita Islam ini mempunyai sayap-sayap juga. Salah satunya Dewi. Kemudian Bunda Wakaf, Bunda Cerdas, Yayasan Pendidikan juga punya, bahkan kami punya bank. Ya di Jogja tuh punya bank wanita Islam. Dan organisasi ini paling besarnya tuh di Jogja, sampai ke daerah terpencil, pedesaan begitu, karena berdirinya di sana. Yang lain di Indonesia itu yang besar seperti Lampung, ya, Sumatera Barat besar, Bau-Bau Sulawesi Selatan ya, Bau-Bau itu memang sendiri ya, tapi dia memang besar. Kemudian Maluku dan Papua. Papua ya, jadi maksudnya di sana tuh siar Islam itu kena gitu ya, kena. Jadi yang nggak mau Muhammadiyah, nggak mau NU masuknya ke WI gitu. Jadi kita tuh gabungan. Jadi kalau teman-teman di WI Kaltim ya ada Muhammadiyah, ada NU, ada yang bercadar, biasa aja itu kita, selama dia bukan ajaran sesat ya, tetap NKRI, harga mati Pancasila gitu ya. Itu kita di situ ya, kita tetap di dalamnya. Kemudian berpakaian pun tidak berlebihan, maksudnya nggak terserah nggak mau pakai gamis-gamis panjang, tapi kita baju kita tidak panjang, jadi pendek begini ya, jadi simbolnya Indonesia gitu. Karena pendiri kita salah satunya adalah istri Jenderal Sudirman ya Bu ya. Jadi kemudian termasuk kakeknya, neneknya Anies Baswedan. Iya, kalau saya lihat ini kan rentetan pendiri sendiri nih Bu ya. Kayak misalnya ada Ibu Haji Agus Salim misalnya. Terus ada Ibu Jenderal Sudirman. Terus ada salah satunya Ibu HR Baswedan misalnya. Dari ibunya Anies Baswedan. Ada juga dari ibunya Ridwan Kamil ya termasuk ya. Nah ini kan tokoh-tokoh yang sangat luar biasa ya. Dalam pergerakan negara sampai saat hari ini ya. Iya. Nah, itu sejarahnya begini, boleh cerita ya sedikit ya. Sejarahnya begini, wanita Islam itu mengapa lahir? Jadi pada zaman Orde Lama ya, Orde Lama, ketika Masumi itu dibubarkan, wanita Islam tuh masuk di Masumi. Gitu. Jadi Masumi dibubarkan, yang lainnya mendirikan P3 gitu ya. Ada Partai NU dan lain-lainnya, wanita Islamnya nggak mau dibubarkan. Di tahun 60-an gak mau dibubarkan, dia menjadi organisasi sendiri. Jadi dari perempuan. Jadi mereka lagi tidak terikat lagi dengan partai politik dan lain sebagainya, bebas. Jadi kalau teman-teman kita ada yang di Golkar, P3, PKS ya biasa aja itu. Gitu. Jadi wanita Islam sendiri tidak terafiliasi dengan partai atau manapun ya Bu sebenarnya. Ada gitu. Tapi kita dukung teman-teman yang kebetulan dari WI disupport oleh partai di suatu tempat, mereka akan dukung gitu. Gitu ya. Boro-boro gitu kan, karena kita mau jadikan orang gitu. Ya, terus bergeser sedikit boleh Bu ya. Ini yang sedikit agak menarik ya Bu ya. Dengan ada dua program yang tadi mungkin disebutkan oleh Bu Ketua. Salah satunya adalah Bunda Wakaf dan Bunda Cerdas ya. Nah, terus ada lagi sayapnya yang disebut dengan Dewi ya. Nah, yang bergerak di bidang ekonomi dan koperasi ya. Nah, betul. Yang sudah dilakukan untuk Dewi sendiri seperti apa sih Ibu? Kalau Dewi sendiri, alhamdulillah kita rajin mengadakan bazar-bazar, mengikuti pelatihan-pelatihan untuk menambah skill dari para pelaku usaha mompreneur seperti itu. Jadi kita basicnya industri rumahan, gimana caranya kita tetap bisa produktif gitu, silaturahim produktif. Jadi pertemuan kita ini untuk meningkatkan tadi ekonomi keluarga seperti itu, terus untuk menambah jaringan silaturahim, karena tadi saya juga tertariknya di wanita Islam adalah ini suatu organisasi yang berbasis religi, tapi kita bisa mendongkrak perekonomian umat Islam juga gitu. Dan apalagi secara tadi misalkan para anggota wanita Islam ini mau berdonasi, ada scan barcode ya lewat Bunda Wakaf kayak gitu. Jadi mudah dan mengikuti teknologi saat ini yang sudah berkembang gitu. Jadi metodenya scan barcode kayak gitu. Jadi di situ bagus sekali, menarik menurut saya. Dan tadi skala perluasan dari wanita Islam itu juga tadi ada pendidikannya. Nah, saya pun di Dewi karena tadi adalah wadah dari para pelaku usaha UMKM maupun bisnis apa aja yang ibaratnya
oke, ini ada satu wadah nih yang menempatkan kita untuk bisa saling produktif. Ayo gitu. Jadi insya Allah kita tadi maunya sih bekerja sama terus dengan pihak-pihak terkait. Gimana caranya agar Dewi ini bisa tetap berjaya, eksis untuk tadi mengupgrade diri. Gimana caranya tumbuh produktif di Kalimantan ini. Menyongsong IKN apalagi ya. Itu. Nah, kalau bicara tentang UMKM sendiri, ini kan merupakan satu saat ini menjadi satu tumpuan buat ekonomi Indonesia sendiri ya. Di saat iklim dunia ini sudah mulai untuk perekonomian sudah mulai kacau nih ya, termasuk di Eropa dan di negara-negara yang lain ya. Nah, peran wanita Indonesia sendiri untuk memandirikan para wanita Islam ya yang ada di Indonesia ini seperti apa nih Ibu Ketua, kalau boleh dijabarkan? Iya, tadi salah satunya luncuran kita tadi di Dewi tadi. Nanti dari Dewi ada penambahan. Jadi kita masukkan ke Bunda Wakaf. Dan kebetulan ini kita ada dana inkubasi begitu ya. Jadi kita ambil contoh ini di pondok pesantren di Kukar. Insya Allah itu ada untuk penggiling padi dan mengeringkan buah-buahan seperti keripik. Karena di daerah sana itu kita melihat situasi daerah. Jadi misalnya di daerah itu, oh ini yang membludak. Nah seperti buah-buahan itu terbuang-buang seperti kates, rambutan. Ya kayak di Malang itu kan banyak tuh ya industri-industri yang buah dikeringin gitu kan. Nah, ini kita mau ngeringin kates, rambutan sama ini cempedak. Oh iya belum ada tuh cempedak. Belum ada keripik belum cempedak. Ada ya? Nanti insya Allah dari wanita Islam itu akan membrandet itu nanti di daerah situ kan misalnya begini. Orang ibu-ibu di sana itu kan untuk menaikkan perekonomian daripada buahnya terbuang, dia dijual ke pondok pesantren itu yang ada alatnya atau mereka masuk di dalam kelompok itu lalu membuatlah keripik tadi dengan binaan daripada wanita Islam Dewi ya. Jadi nanti mereka mengemas dengan brandednya Dewi. Nanti kerupuk yang tanpa minyak seperti itu ya, kerupuk dari pasir. Nah itu sudah ada. Insya Allah akan meluncur juga nanti. Jadi nanti tidak lagi menggunakan minyak yang mahal begitu ya dan lain sebagainya. Jadi nanti minyak tirisan itu juga bisa digunakan. Jadi nanti banyak sih beberapa program yang akan dilaksanakan ya. Sama beras. Nah kadang-kadang beras di satu daerah ini bagus, cuman pengemasannya kurang bagus. Jadi kadang-kadang mereka itu cara menggilingnya juga masih kurang bagus begitu ya untuk basah dan sebagainya. Nah nanti di pondok pesantren ini nanti di Kukar ini itu akan ada sampel. Nanti dibuat di branded. Kalau kemasannya bagus, insya Allah banyak yang beli. Misalnya warna ungu kan nggak ada beras yang warna ungu ya. Kemasannya warna ungu. Nah nanti juga kita buatlah ada beras ungu gitu ya. Nah, dari mana gitu nanti berasnya ya. Jadi seperti itu. Jadi lebih arahnya ke pemberdayaan dan peningkatan SDM para wanita Islam sendiri ya di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ada lagi tambahan. Itu di Balikpapan. Di Balikpapan itu mengembangkan tabungan infak ya, tabungan ya. Jadi satu bulannya anggota di sana kan ada 2.500-an tuh. Setiap bulan dari anggota pengurus tuh dari cabang sampai ke ranting itu nabung 65.000 sebulan. Jadi diambil setelah nanti Desember Januari ini sebenarnya dana itu sudah digunakan jadi sudah 6 bulan. Bayangin tuh duit itu jadikan apa? Bisa jadi apa? Jadi itu modal untuk teman-teman yang anggota juga di ranting itu untuk modal usaha. Gitu bisa bantu anak sekolah yang teman-teman di sana yang tidak mampu misalnya nggak bisa bayar listrik misalnya ya biasanya kan orang kalau kepepet tuh ada pinjam ke ojol nah itu kan kita musuh banget tuh sama riba tuh ya jadi ya udah bayar listrik nggak perlu pinjam ke ojol apa namanya salah apa namanya pinjol. Salah pinjol. Jadinya nanti benjol Bu. Oh iya pinjol. Nah pinjam ke situ ya. Walaupun hanya 500.000 pinjam berbunga-bunga. Sakit hati ada yang bunuh diri, ada yang melarikan diri gitu ya. Nah itu kita di beberapa daerah udah kembangkan itu dari uang 65.000 sebulan 10.000-nya untuk kas yang lainnya bisa dijadikan modal bersama. Jadi kembalikan lagi semangat gotong royong gitu. Dan ini tadi ya semangat kooperasi juga digulirkan ya Bu. Ya kalau mereka gunakan untuk kegiatan pun bisa.
Bahkan teman-teman tapi belum sampai ya. Kalau buka sekolahan sendiri, misalnya WI di yayasannya buka sekolahan, itu bisa gaji guru. Anak-anak gak usah bayar. Kan yang sekolah cucu-cucunya. Benar-benar. Ya, cucunya sendiri, anak sendiri ya. Sekolah itu, terus yang jadi guru siapa? Anaknya, keponakannya, keluarga gitu ya. Jadi berkesinambungan ya. Iya gitu. Jadi itu sudah mulai digerakkan di Balikpapan. Gitu. Mudah-mudahan di daerah Samarinda, halo ya. Kukar juga bisa mengembangkan begitu. Ya mungkin Berau juga ya nanti ya. Oh ada Kukar juga datang ya. Coba disapa dulu, Kukar mana Kukar? Kukar. Kukar. Ada Kukar nih ya. Jadi itu tujuan kita berorganisasi di WI. Yang pertama-tama yang kita memang sampaikan, pertama kali saya ceritakan dengan waktu itu kami datang ke Balikpapan, kita sampaikan itu, wah langsung 200 orang gabung, kami punya masalah ini masalah. Tapi kalau ditanggung bersama kan mudah gitu ya. Kayak kalau bicara sapu lidi kan Bu ya, kalau satu kan patah kayak nih. Zaman dulu ya. Benar. Nah mungkin ada yang mau disampaikan lebih sebagai closing statement nih, mungkin dari Mbak Yuni atau Ibu Ketua. Ibu Ketua dulu ya. Buat para wanita Islam yang ada di seluruh Indonesia nih. Boleh. Iya terima kasih buat wanita Islam yang ada di Indonesia dan di luar negeri, khususnya di Kalimantan Timur, Samarinda ya. Ayo mari bergerak bersama-sama karena ini nih belum mumpung nih, belum ada nih ranting. Insya Allah kita akan membuka peluang buat siapa saja yang masuk di wanita Islam. Kami tidak pilih-pilih, yang penting bisa masuk menjadi anggota dan mengerahkan jiwa dan raganya untuk kepentingan organisasi umat muslim ini. Insya Allah kita akan bersinergi dengan para pejabat-pejabat daerah untuk membantu kita sebagai kepanjangan tangan, sebagai jembatan. Organisasi ini sebagai jembatan untuk menguatkan para ibu-ibu, emak-emak khususnya ya, kita kuatkan, kita bangkitkan perekonomian keluarga. Ya itu sih kayaknya. Mungkin dari Mbak Yuni. Saya singkat saja. Wanita Islam bersama kita bisa. Iya. Dari Ibu Sekretaris Ibu. Wanita Islam. Ya. Cerdas, mandiri, dan sejahtera nih ya. Yang terakhir nih untuk dari Dewi ya, Ibu ya. Iya. Quotes-nya adalah maju bersama Dewi, dan untuk para wanita kita jangan baperan tapi kita berperan. Ya, jadi itu yang harus kita laksanakan dan no baper tapi berperan. Iya, seperti Keren itu ya. untuk Kaltim tercinta khususnya seperti itu. Oke, Mas mungkin Agung. seperti itu untuk bincang kita bisa nggak bicara podcast kali hari ini ya, bincang-bincang bersama wanita Islam. Nah, jadi buat ibu-ibu atau mama yang ada di seluruh Indonesia, nah bisa cari tahu langsung ya. Mungkin ada websitenya ya, mungkin ya ada websitenya, bisa dibuka juga di Google. Nah, ketik wanita Islam, nah itu sudah ada tuh profil tentang sejarah wanita Islam seperti apa, terus kegiatannya seperti apa. Nah, jadi buat ibu-ibu yang ingin berperan, boleh langsung hubungin aja, dan ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Jadi lebih gampang lagi aksesnya. Nanti bisa, mungkin sekretariatnya di mana Ibu untuk saat ini? Oh, di Jalan Sejahtera, atau langsung datang ke sekretariat bisa ya. Mungkin seperti itu, ibu-ibu, terima kasih. Satu kehormatan bagi kami Bu Samaidi sudah hadir di waktu sore hari ini. Kami dari Bu Samaidi dan saya Agung Gunawan Wibisono undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.